video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal statistik inferensial bagian ketiga, yaitu tentang nilai harapan dan ragam dari variabel acak diskrit. Oke adik-adik, kita langsung simak contoh yang pertama. Y adalah variabel acak diskrit dengan distribusi peluang sebagai berikut. Oke, di sini sudah ada tabel distribusi peluang ya. Pertanyaannya, berapakah nilai harapan untuk Y? Nah, di sini saya kasih clue ya untuk rumusnya. Nilai harapan itu sama saja dengan rata-rata atau mu ya, yang disimbolkan dengan E besar dalam kurung X besar ini ya. Caranya adalah sigma I sama dengan 1 hingga N dari X kecil I dikali P dalam kurung X besar sama dengan X kecil I. Nah, adik-adik, berhubung di sini variabelnya adalah Y, berarti X ini kita ganti dengan Y ya. Jadi E dalam kurung Y besar sama dengan sigma I sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat Y-nya itu ada 4 ya. Nilai variabel acak Y ada 4, jadi N-nya 4. Kemudian di sini X-nya kita ganti Y kecil, jadi Y kecil I dikali dengan peluang Y besar sama dengan Y kecil I. Ini ya. Nah, adik-adik ini sebagai Y1, ini Y2, ini Y3, ini Y4. Dan ini peluangnya untuk Y1 itu adalah 0,2. Ini ya. Y2 itu peluangnya di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah antara 0,1 dan 0,2 berarti 0,15 ya. Kemudian untuk Y3 itu peluangnya di tengah-tengah 0,4 dan 0,5 berarti 0,45 ya. Kemudian untuk yang Y4 itu 0,2. Kita kalikan ya adik-adik ya. Setiap Y dengan peluangnya. Jadi 0 dikali 0,2 ditambah 50 dikali 0,15 ditambah 100 dikali 0,45 ditambah 150 dikali dengan 0,2 ini ya. Oke, kita kerjakan nih 0 dikali 0,2, 0. Kemudian 50 dikali 0,15 sama saja dengan 5 dikali 1,5. 7,5 ya adik-adik. Kemudian 100 dikali 0,5 nih gampang ya. 45 ya adik-adik, tinggal komanya dimundurin 2. Kemudian 150 dikali 0,2 itu sama dengan 15 dikali 2. Jadi 30. Sehingga expected value dari Y atau nilai harapan dari Y adalah, ini kalau ditambahin jadi 75 ditambah 7,5 jadi hasilnya 82,5. Nah adik-adik, inilah expected value-nya ya. Sekarang kita simak contoh berikutnya. Sepasang dadu dilemparkan. Berarti ada 2 dadu ya, 2 dadu dilempar. Tentukan nilai harapan dari jumlah angka yang muncul. Nah adik-adik, ini berkaitan dengan kemungkinan jumlah angka yang muncul ya. Sehingga kita misalkan variabel acaknya adalah X ya. Jadi X menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah angka yang muncul. Karena kan ditanya nilai harapan dari jumlah angka yang muncul. Nah nanti kita akan mencari E dalam kurung X ya. Nah adik-adik, di sini kita harus tentukan dulu X itu apa aja ya. Nah, paling sedikit adik-adik, kalau ada 2 dadu dijumlahkan mata dadunya, maka kemungkinan paling sedikit jumlahnya adalah 2 kan ya. Karena mata dadu yang pertama 1, mata dadu yang kedua kan 1 juga. Jadi kalau ditambahin jadi 2 ya. Terus kalau paling banyak berarti mata dadu yang muncul 6 dengan 6 ya. Nah, ini kalau ditambahin jadi 12, jadi 2 sampai 12. Nah, inilah kemungkinan dari nilai untuk X ya. Sehingga di sini kita buat tabel distribusi peluangnya. Ya, X-nya kita masukkan 2 sampai 12. Nah, kenapa per 36? Karena kalau dadu kan ada 6 sisi, kemudian ada 2 dadu, jadi 6 pangkat 2 ya. Makanya 36 ya untuk total dari seluruh kejadiannya. Nah, adik-adik kita bisa menggunakan ini ya untuk mencari peluang masing-masing ya. Ini kita sudah pernah pakai di video konsep tentang variabel acak dan distribusi peluang ya adik-adik. Tinggal mengulang sedikit
Jadi ini mata dadu yang pertama, ini mata dadu yang kedua, atau kebalikannya ya. Dan hasil yang di sini adalah penjumlahannya ini. Jadi mata dadu 1 ditambah mata dadu 1, jumlahnya 2 ya. Mata dadu 2 dan mata dadu 1 dijumlahkan 3. Dan seterusnya sampai mata dadu 6 dengan mata dadu 6 dijumlahkan, hasilnya di sini 12. Nah, dari semua hasil ini kan muncul angkanya beda-beda nih ya. 7 ini ada 6 kali muncul nih. Dari sini kita buat frekuensinya nih ya. Jadi kalau X sama dengan 2 frekuensinya muncul 1 kali. X sama dengan 3 frekuensinya muncul 2 kali ini. Tadi X sama dengan 7 muncul 6 kali dan seterusnya ya. Nah, adik-adik, berdasarkan setiap frekuensi ini kita bisa menentukan nilai peluang dari masing-masing X ya. Jadi diperoleh untuk X sama dengan 2 itu peluangnya 1/36 dari 1 per totalnya 36. Ini ya. Untuk X sama dengan 3 peluangnya 2/36 alias 1/18. Ini sudah bentuk sederhananya ya adik-adik. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Jadi kita isi di sini ya adik-adik, tadi 2 1/36. Untuk X sama dengan 3, 2/36. Untuk X sama dengan 4, 3/36. Untuk X sama dengan 5, 4/36. 5/36, 6/36 ya. Kemudian untuk X sama dengan 8, turun ya jadi 5/36. Untuk X sama dengan 9, 4, 3, 2, dan X sama dengan 12, itu adalah 1/36. Nah sekarang kita akan menentukan nilai harapan atau expected value ya dari X. Caranya, E dalam kurung X sama dengan sigma I sama dengan 1, ini sampai, ini ada 11 ya, ada 11 nilai X, jadi ini agak panjang ya. Dari XI dikali peluang X besar sama dengan X kecil I. Nah ini kita kalikan ya adik-adik, jadi 2 dikali 1/36 ditambah 3 dikali 2/36 ditambah 4 dikali 3/36 ditambah 5 dikali 4/36 ditambah 6 dikali 5/36 ditambah 7 dikali 6/36 ditambah 8 dikali 5/36 ditambah 9 dikali 4/36 ditambah 10 dikali 3/36 ditambah 11 dikali 2/36 ditambah 12 dikali 1/36. Ini karena semua penyebutnya per 36, maka kita bisa langsung sapu rata semua ya, bahwa semua penyebutnya per 36. Nah ini kita kerjakan 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 2, 6, ditambah 4 kali 3, 12, ditambah 5 kali 4, 20, 6 kali 5, 30, 7 kali 6, 42, 8 kali 5, 40, 9 kali 4, 36, 10 kali 3, 30, 11 kali 2, 22, 12 kali 1, 12. Dan kalau ditambahin semuanya 252 per 36. Nah ini hasil akhirnya adalah 7 adik-adik. Sebetulnya nilai harapan ini terlihat nih adik-adik dari sebaran peluangnya, ini kan simetris ya. Dengan kata lain sebenarnya rata-ratanya tuh di tengah-tengahnya nih. Di sini. Oke, seperti itu untuk contoh 2 dan sekarang kita ke contoh berikutnya. Di contoh ini adik-adik merupakan salah satu penerapan ya dari nilai harapan. 3 uang logam dilempar secara bersamaan. Jadi ini ada sebuah permainan ya adik-adik dengan menggunakan 3 uang logam. Pemain mendapat hadiah 50.000 bila muncul semua sisi angka atau semua sisi gambar, dan membayar 30.000 bila muncul 1 atau 2 sisi angka. Pertanyaannya, berapa harapan kemenangannya? Nah, adik-adik kita bisa menentukan harapan kemenangannya dengan menggunakan konsep nilai harapan ya adik-adik.
Kita misalkan dulu ya. Jadi di sini variabel acaknya misalnya adalah Y yang menyatakan jumlah uang yang dimenangkan. Dari sini kita bisa membuat sebuah tabel distribusi peluang. Jadi kalau ada 3 uang logam, berarti kejadiannya ada seperti ini ya adik-adik. Ini saya jabarkan satu-satu ya. Sebenarnya bisa juga lebih singkat lagi nih tabel distribusi peluangnya. Di sini saya jabarkan satu-satu. Kalau muncul semua sisi angka atau semua sisi gambar, dapat hadiah 50.000. Jadi ini dapat hadiah 50.000 ya. Y itu adalah jumlah uang yang dimenangkan, 50.000 ya, berarti positif. Kemudian untuk semua gambar juga 50.000. Nah, ini peluang muncul ini masing-masing 1/8 ya. Kemudian bila muncul 1 atau 2 sisi angka akan membayar 30.000. Berarti kalau angkanya ada 1 atau 2, ini ada 2 angka, ini 2 angka, ini 2 angka, ini 1 angka, ini 1 angka, ini 1 angka. Maka membayar 30.000 alias kalah nih ya. Maka pakai tanda negatif nih ya. Dan masing-masing ini 1/8. Sebenarnya ini tabelnya bisa lebih singkat lagi. Jadi seperti ini nih adik-adik. Y, kemudian di sini P, Y besar sama dengan Y kecil. Ya, kita cuma fokus di jumlah uang yang dimenangkan. Jadi 50 dengan minus 30. Nah, untuk yang 50 peluangnya berarti ada 1/8 ditambah 1/8, 2/8. Untuk yang minus 30 peluangnya ada 6/8 ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik distribusi peluangnya. Sehingga untuk menentukan harapan kemenangan berarti E dalam kurung Y besar itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 ya, karena cuma ada 2 nilai dari Y kecil I dikali peluang Y besar sama dengan Y kecil I. Ini ya. Nah, sekarang kita kerjakan nih. Kita kalikan 50. Kita kali dengan 2/8. Ya, ditambah minus 30 dikali dengan 6/8. Nih ya. Ini karena penyebutnya sama-sama per 8, kita bisa buat begini ya adik-adik. Kita sapu rata jadi per 8. 50 dikali 2, 100. 30 dikali 6, 180. Tandanya minus ya, karena plus kali min. Nah, di sini kita kerjakan 100 dikurang 180 minus 80/8 ya, alias minus 10. Nih, ini adalah nilai harapan dari Y atau harapan kemenangannya. Nih maksudnya karena di sini Y-nya kita ambil tadi ribuannya ya. Jadi kita kembalikan lagi, ini berarti minus 10.000. Kesimpulannya, jadi setiap pemain memiliki harapan menang sebesar minus 10.000 rupiah adik-adik. Atau dengan kata lain, setiap pemain memiliki harapan untuk kalah sebesar 10.000 rupiah. Nah adik-adik, artinya sebaiknya sih kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak memiliki harapan untuk menang, ya, adanya harapan untuk kalah, maka kalau kita diajakin main permainan kayak gini, kita nggak usah ikut ya adik-adik, karena kita tahu tidak ada harapan untuk menang. Kecuali kalau di sini nilai harapannya positif, ya aman-aman aja ya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya nih adik-adik. Contoh 4. Bila diketahui sebaran peluang peubah acak X adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi peluang, ya. Dan pertanyaannya adalah hitunglah yang A nilai harapan dari X. Nah, di sini kita bisa tentukan dengan cara E dalam kurung X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 ya adik-adik, karena ada 4 nilai. Dari X kecil I dikali P X besar sama dengan X kecil I. Nah, ini kita masukkan angkanya 1 dikali 1/8 ditambah 2 dikali 1/4 ditambah 3 dikali 3/8 ditambah 4 dikali 1/4 ya. Ini kita kalikan adik-adik jadi 1/8 ditambah 2/4 ditambah 9/8 ditambah 4/4. Kita samakan penyebut ya. Jadi 1 ditambah ini 8 dibagi 4, 2 dikali 2, 4 ya. Ditambah ini 9 tetap
Ini jadi 8 dibagi 4, 2. Jadi 4 kali 2, 8. Nah, 1 tambah 9, 10. 10 tambah 4, 14. Tambah 8, 22. 22 per 8. Atau disederhanakan 11 per 4. Nah, inilah nilai harapannya adik-adik. Pertanyaan yang B. Tentukan nilai harapan dari 1 per X. Adik-adik, ini adalah suatu fungsi dari variabel acak. Caranya ini ada petunjuknya. Jadi jika pertanyaannya nilai harapan dari sebuah fungsi, fungsinya mencakup variabel acaknya, maka cara mengerjakannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N ya. Dari GXI ya, ini dari fungsinya, fungsi GX-nya dikalikan dengan peluang setiap X-nya. Jadi P dalam kurung X besar sama dengan X kecil I. Jadi kalau di sini 1 per X, maka caranya sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 1 per XI ini dikali dengan peluang X besar sama dengan X kecil I. Nah, seperti ini. Ini kan X1, ini X2, ini X3, ini X4 ya. Kita masukkan setiap X ini ke dalam XI-nya. Sehingga menjadi 1 per X ya. Ini jadi 1 per 1. Dikali dengan peluangnya 1 per 8. Ditambah 1 per 2 ya. Ini X-nya 2. Dikali dengan 1 per 4. Ditambah 1 per 3. Dikali dengan 3 per 8. Kemudian untuk X sama dengan 4 berarti 1 per 4 dikali dengan ini ya peluangnya 1 per 4. Nah, ini kita kerjakan adik-adik di sini ya. 1 dikali 1 per 8, 1 per 8 ditambah 1 per 2 dikali 1 per 4, 1 per 8 ditambah 1 per 3 dikali 3 per 8, ini bisa dicoret ya. Jadi 1 per 8 ditambah 1 per 4 dikali 1 per 4 itu 1 per 16. Ini kita samakan penyebut. Ini jadi 2 ya, 2 per 16 ditambah 2 per 16 ditambah 2 per 16. Ditambah ini tetap 1 ya, 7 per 16. Inilah expected value dari 1 per X. Pertanyaan yang C. Tentukan nilai E dalam kurung X kuadrat kurang 1. Nah, ini sama ya adik-adik caranya. Sigma I sama dengan 1 sampai 4. Untuk fungsinya fungsi X kuadrat kurang 1, I ya, ini I, X-nya. Dikali dengan P X besar sama dengan X kecil. Jadi setiap X di sini kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi digantiin ke X-nya nih ya, disubstitusi. Sehingga untuk X sama dengan 1, maka ini menjadi 1 kuadrat kurang 1 dikali dengan peluangnya 1 per 8. Ya, seperti itu adik-adik. Ditambah dengan X sama dengan 2, berarti jadi 2 kuadrat kurang 1 dikali dengan 1 per 4. Ditambah, kalau X-nya sama dengan 3, jadi 3 kuadrat kurang 1 dikali dengan peluangnya 3 per 8. Ditambah, untuk X sama dengan 4, berarti 4 kuadrat kurang 1. Dikali dengan peluangnya 1 per 4. Ya, seperti ini. Sama dengan, nah ini adik-adik ya, 1 kuadrat kan 1 ya. 1 dikurang 1, 0. 0 dikali 1 per 8, 0 ya. Kemudian 2 kuadrat 4 dikurang 1, 3. 3 dikali 1 per 4, 3 per 4. Kemudian 3 kuadrat 9, 9 dikurang 1, 8. 8 dikali dengan 3 per 8, hasilnya 3 ya adik-adik. Kemudian 4 kuadrat 16, 16 kurang 1, 15. 15 dikali 1 per 4, 15 per 4. Kemudian kalau kita samakan penyebut ya, penyebutnya jadi per 4, ini berarti jadi 3 ditambah 3 kali 4, 12 ya, 12 per 4. Ditambah ini tetap 15. Jadi 3 tambah 12, 15, 15 tambah 15, 30 per 4. Disederhanakan ya menjadi 15 per 2. Nah, inilah nilai harapan untuk X kuadrat kurang 1. Oke, sekarang kita ke contoh 5.
Oke, adik-adik di sini pertanyaannya adalah ragam. Nah, ini adalah sebaran peluang untuk variabel X ya. Nah, kalau pertanyaannya ragam, di sini rumusnya var dalam kurung X. Ini ya, sama dengan E dalam kurung X besar kurang mu, ya, di mana mu itu adalah rata-rata ya, kemudian dikuadratkan. Sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, dari fungsi xi dikurang mu kuadrat dikali P dalam kurung X besar sama dengan X kecil I. Maka pertama-tama mu-nya atau rata-ratanya kita harus tentukan dulu ya adik-adik. Nah, rata-rata itu kan disebut juga sebagai nilai harapan ya. Jadi tadi nilai harapannya kita sudah dapat yaitu 11/4. Sehingga untuk mendapatkan varian, caranya adalah sigma I sama dengan 1 hingga 4, karena ada 4 ya. Dari fungsinya fungsi xi dikurang rata-rata ya, jadi dikurangin dengan 11/4 kuadrat dikali dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, seperti ini adik-adik ya. Sekarang, setiap X ini kita masukkan ke dalam fungsi yang ada ini ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, berarti 1 dikurang 11/4 kuadrat. Dikali dengan peluang X sama dengan 1, yaitu 1/8. Nah, seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan X sama dengan 2-nya ya. Jadi di sini kita masukkan 2 dikurang 11/4 kuadrat dikali dengan peluangnya yaitu 1/4. Ditambah kalau X-nya sama dengan 3 berarti jadi 3 dikurang 11/4 kuadrat dikali dengan peluangnya 3/8. Ditambah kalau X-nya sama dengan 4 berarti 4 dikurang 11/4 kuadrat dikali peluangnya adalah 1/4. Nah, ini kita bisa kerjakan ya, 4/4 dikurang 11/4. Itu sama dengan minus 7/4 kuadrat ya. Dikali 1/8 ditambah 8/4 dikurang 11/4 berarti minus 3/4 ya adik-adik. Dikuadratkan dikali dengan 1/4 ditambah ini 12/4 ya, 12/4 dikurang 11/4. Jadi 1/4 kuadrat dikali dengan 3/8. Ditambah dengan ini 16/4 dikurang 11/4 itu 5/4. Dikuadratkan dikali dengan 1/4. Nah, adik-adik ini kalau kita kerjakan menjadi 49/4 kuadrat, 16 kali 8, 128. Ditambah, ini dikuadratkan, hasilnya 9/16 dikali 1/4, itu adalah 9/64. Kemudian ditambah, 1 kuadrat dikali 3, itu 3/4 kuadrat dikali 8, itu 16 kali 8, 128. Ditambah 5 kuadrat kali 1, 25. 25/4 kuadrat kali 4, 64. Oke, kita samakan penyebut ya, jadi 128. Ini 49 tetap ya. 49 ditambah di sini 64 menjadi 128, berarti dikali 2 ya. 9 kali 2, 18. Ditambah, ini tetap 3, ditambah 25 dikali 2 ya, jadi 50. Nah, ini kita tambahkan adik-adik, 120/128. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya adik-adik, hasilnya adalah 15/16. Nah, inilah ragam atau varians dari X. Nah, sekarang di sini ada latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi ini. Semoga sukses ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.